Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mona Bin Plus. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya selalu melihat video-video saya. Oke, kali ini yang ingin saya sharingkan ke teman-teman adalah yang terkait dengan kita adalah sebuah merek. Ya. Bagaimana kaitannya kita sebuah merek dikaitkan dengan pemilu dan pilkada? Kita persepsikan bahwa di situ adalah ajang personal branding. Ya, di sini berarti saya membahas personal branding yang ketiga, yang terkait dengan pemilu, yang terkait dengan pilkada, di mana bakal calon itu selalu menggunakan namanya personal branding. Skenario dari saudara yang mengkondisikan agar balon itu kelihatannya jujur, terlihat ramah, terlihat bekerja keras, terlihat dia kerakyatan dan seterusnya. Jadi tidak heran kalau pas ada pemilu, pas ada pilkada, itu selalu ada tema-tema yang sifatnya kerakyatan, misalkan belusuan, ya misalkan tahu-tahu menggendong anak, ya tidak tahu juntrungannya langsung menggendong anak yang di depan mereka, yaitu mengesankan bahwa dia baik, dia kebapakan atau dia beribadah, dilihat di video, ya terlihat di TV, ya. Jadi apa yang kita lihat di TV itu tidak semuanya seperti yang sebenarnya, ya. 99% yang terlihat di TV, terutama pas saat pemilu, pas saat pilkada, itu adalah dikondisikan, diskenariokan biar supaya pemirsa itu punya asumsi, punya persepsi sesuai dengan sutradara, sesuai dengan marketing, sesuai dengan skenario yang dibuat, sehingga kesan yang ditimbulkan sesuai dengan yang diskenariokan, ya. Jadi seperti itu namanya personal branding, ya. Merek yang bagus, ya, merek yang besar itu memang sengaja dibuat oleh tim sukses agar terlihat wah, terlihat luar biasa, terlihat jujur, terlihat kerakyatan, terlihat kebapakan, terlihat rukun dengan keluarganya, ya, harmonis keluarganya dan seterusnya, ya. Personal branding di sini terlihat sekali, ya. Mungkin bagi orang-orang tertentu, ya, akan bisa melihat, tapi untuk kebanyakan orang awam itu mereka tidak tahu, yang dilihat adalah apa adanya dan dipersepsikan sesuai dengan apa yang dilihat. Kalau kita sitir apa omongannya dari Cak Nun, MH Ainun Najib, bahwa beliau mengatakan bahwa sudah 16 tahun beliau tidak nonton TV nasional lagi. Ya, karena dia mengatakan bahwa TV, koran, dan yang lain-lain media mainstream itu yang dilihat tidak seperti yang sebenarnya. Semuanya kebanyakan adalah pencitraan. Semua adalah dalam kondisi personal branding. Ya. Saat ini di Indonesia ada transisi baru, yaitu politik dinasti. Politik dinasti itu juga terkait dengan personal branding, karena bakal calon yang ditampilkan itu tidak kuat mereknya, personal brandingnya kurang kuat, maka butuh personal branding yang lebih kuat, atau butuh merek yang lebih unggul, lebih besar. Bisa partai yang besar, partai besar tentunya mereknya besar, atau bapaknya yang sebagai tokoh, atau bahkan mungkin presiden ya sebagai tokoh yang punya merek besar, ya, mengatur putranya calon baik itu untuk pilkada maupun pemilu. Kenapa seperti itu? Karena mereknya masih kecil, jadi perlu orang yang lebih besar, perlu merek yang lebih besar, atau perlu partai besar untuk mengatur personal branding orang tersebut. Kalau kita cermati di pilkada atau pemilu, itu adalah ajang untuk personal branding. Lebih kuat mana? Personal branding satu
bakal calon dengan bakal calon yang lain. Mereknya bagus mana? Di situ ada polesan dari tim sukses. Tim sukses ini yang akan mempoles sebelum adanya kampanye sampai saat kampanye. Biasanya adalah 5 atau 3 bulan sebelum pemilu atau sebelum pilkada, itu kerja dari tim sukses sudah jalan untuk mempoles bakal calon pilkada atau pemilu. Bagi orang-orang tertentu seperti Cak Nun yang bisa melihat kondisi apa di balik yang terjadi. Nah, kita sebagai orang marketing itu menciptakan sesuatu agar ada nilainya. Ya, dinilai jadi baik, dinilai jadi bagus, personal brandingnya jadi bagus, jadi meningkat dan seterusnya. Itu adalah tugas kita sebagai marketing. Jadi begitu teman-teman sekalian, kaitannya antara personal branding dengan pemilu dan personal branding dengan pilkada. Semoga bermanfaat, semoga kita jadi marketing yang jenius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.